Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bu harap kalian tetap semangat ya dalam belajar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sudah siap belajarnya? Tentunya sudah siap ya. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah kelas 4, tema 3, dengan peduli terhadap makhluk hidup pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di pembelajaran ketiga ya, mari sama-sama kita buka materinya. Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian. Tahukah kalian bahwa tumbuhan hijau itu sangat penting bagi kehidupan manusia loh? Kenapa bisa begitu ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Karena tumbuhan hijau dan tumbuhan-tumbuhan lainnya itu dapat menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, karena kita sudah mengetahui betapa pentingnya tumbuhan hijau itu bagi kehidupan manusia ya. Jadi, kita juga perlu mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri. Bagian yang pertama itu ada akar. Akar itu biasanya berada di dalam tanah ya. Namun, tahukah kalian ada juga akar yang berada di atas tanah dan bergelantung pada bagian tumbuhan itu sendiri. Fungsi akar utamanya adalah menyerap mineral air yang ada di dalam tanah untuk proses fotosintesis, juga untuk mengokohkan tumbuhan itu agar tidak mudah tercabut, tumbang, patah, bahkan hanyut ketika ada hujan. Nah, jangan salah anak-anak, akar tidak hanya memiliki fungsi sebagai menyerap air dan mineral saja loh. Terdapat juga beberapa akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, seperti umbi-umbian contohnya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Bagian ini juga tidak kalah pentingnya loh dari bagian akar yang tadi ya. Bagian yang ini adalah bagian daun pada tumbuhan. Daun merupakan tempat yang sangat penting bagi tumbuhan, di mana di dalam daun terdapat proses fotosintesis atau memasak makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, pada daun terdapat banyak zat klorofil, yaitu zat hijau daun ya. Nah, daun itu sendiri memiliki dua bagian, yaitu bagian tangkai dan bagian helainya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga dari tumbuhan ya, yaitu bagian batang. Batang biasanya berada di atas tanah ya, sebagai fungsinya untuk tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga memiliki fungsi untuk menyalurkan zat-zat yang diserap oleh akar seperti air dan zat-zat mineral kepada daun. Sementara di daun melakukan proses fotosintesis, setelahnya, hasil proses fotosintesis tersebut diedarkan kembali ke seluruh tubuh pada tumbuhan itu melalui batang loh. Baik anak-anak, sekarang kita bahas bagian yang keempat dari tumbuhan ya, yaitu adalah bagian bunga. Tidak hanya cantik dan wangi ya, bunga sendiri memiliki faktor yang sangat penting dari tumbuhan. Bunga itu sebagai tempat perkembangbiakan dari tumbuhannya loh. Lanjut ke bagian yang kelima dari tumbuhan, yaitu adalah bagian buahnya ya. Ingat teman-teman, buah adalah bagian yang melindungi biji, seperti buah apel, buah mangga, buah alpukat. Jadi buah-buah tersebut melindungi biji yang ada di dalamnya, selain untuk cadangan makanan dari tumbuhan tersebut. Biasanya buah itu terdiri dari dua bagian, yaitu daging buah dan bijinya. Biasanya kita makan daging buahnya ya.
Oke anak-anak, sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari tumbuhan, yaitu bagian biji ya. Tahukah anak-anak, biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik loh. Nah, biji itu terdapat dua macam. Yang pertama, biji berkeping satu, yaitu biji monokotil, dan biji berkeping dua, yaitu biji dikotil. Jadi, jangan lupa ya. Nah anak-anak, karena kita sudah mengetahui apa saja bagian-bagian dari tumbuhan, sekarang kita wajib mengetahui juga apa saja hak dan kewajiban manusia terhadap tumbuhan ya. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja hak dan kewajiban manusia terhadap tumbuhan, kita juga harus tahu apa yang dinamakan dengan hak dan apa yang dinamakan dengan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, dan kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan atau kita laksanakan. Nah, sekarang sudah mengerti ya apa perbedaan dari hak dan kewajiban. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja hak dan kewajiban kita sebagai manusia dengan tumbuhan. Baiklah, sekarang Ibu akan menerangkan beberapa hak manusia terhadap tumbuhan ya. Yang pertama, itu pastinya adalah keindahan yang dapat kita nikmati, seperti bunga yang indah atau pegunungan yang dipenuhi dengan tumbuhan yang lebat, yang subur, yang hijau akan memanjakan mata kita. Hak yang kedua, itu hak memperoleh hasil yang kita tanam, seperti memanen sesuatu yang sudah kita tanam. Hak yang ketiga, itu adalah memperoleh udara yang bersih, memperoleh tempat yang asri, memperoleh tempat tinggal yang baik, yang bagus, yang rindang dan tidak tercemar, dan banyak hak-hak lainnya. Selanjutnya adalah kewajiban kita terhadap tumbuhan ya. Ibu akan berikan contoh sederhananya. Ketika kita memiliki tumbuhan di rumah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengurus dan merawat tumbuhan itu dengan baik ya, seperti menyiraminya dengan teratur, memberikan pupuk, sehingga segala kebutuhan tumbuhan tersebut tercukupi dengan baik ya, hingga tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Kemudian kita juga contohnya dapat melakukan reboisasi, terus melestarikan tumbuhan, menjaganya dari kepunahan. Itu juga termasuk contoh dari kewajiban manusia terhadap tumbuhan ya. Baik anak-anak, begitulah pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Pada akhir materi, Ibu akan membagikan kuis kepada kalian. Ibu harap kalian semangat ya mengerjakannya. Nah, bagaimana anak-anak dengan kuisnya? Mudah kan? Pasti mudah dong. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Atau sekarang makin tambah mencintai lingkungan di sekitarnya? Nah, Ibu harap anak-anak kita semua dapat menjaga lingkungan kita dengan baik ya, dengan cara mematuhi kewajiban kita terhadap lingkungan itu sendiri, agar kelestarian lingkungan di sekitar kita tetap terjaga. Baik anak-anak, begitu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya, kita adakan pertemuan berikutnya ya.
Pada kesempatan kali ini, Ibu tutup sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.